Hingga saat ini, Jawa Barat menerapkan atau menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Bencana hidrometeorologi atau bencana yang diakibatkan air seperti banjir dan juga tanah longsor sebagian besar menyebabkan kerusakan kawasan hulu. Sejak November 2020 hingga Mei 2021, Jawa Barat menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi seiring dengan datangnya puncak musim hujan yang hingga Maret ini masih dalam status siaga. Saat ini, 5 kabupaten dan kota sudah mencapai status tanggap darurat seperti Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu. Hidrometeorologi adalah bencana yang terkait dengan curah hujan seperti banjir, longsor, serta angin kencang atau puting beliung dan pergerakan tanah. Kepala Pelaksana Harian atau Kalakhar BPBD Jawa Barat, Dani Ramdan menyebut mitigasi bencana hidrometeorologi di Jawa Barat terbagi menjadi 2, yakni mitigasi struktural dan non-struktural. Mitigasi struktural yakni bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Balai Besar Wilayah Sungai. Sementara itu, untuk mitigasi non-struktural adalah edukasi untuk masyarakat agar siap siaga menghadapi bencana. Mitigasi struktural kita bekerja dengan Kementerian PU, Dinas PU Provinsi, Kabupaten Kota. Untuk aliran sungai kita bekerja sama BBWS, ya, Balai Besar Wilayah Sungai, baik Citarum, Cimanuk, Citanduy, ada 4 BBWS besar di kita. Itu melakukan apa saja, mulai dari pembangunan bendungan, ini ada yang sudah 50%, ada yang masih 30%, ada yang baru mulai tahun ini. Kemudian fordel ataupun kolam-kolam retensi, ada yang 100%, ada yang sedang proses. Dan penguatan tanggul. Nah, banjir yang kemarin sebagian besar itu adalah memang tanggulnya jebol. Dan saat ini semuanya sudah dalam perbaikan, meskipun perbaikan darurat. Nanti setelah musim hujan selesai, kita lakukan perbaikan permanen. Untuk bulan ini, daerah Pantura perlu diwaspadai dari bencana hidrometeorologi. Dari Bandung, Jawa Barat, Andromeda Arizal, Sabago Visasa, Metro TV. Dan untuk lebih lanjut membahas mengenai mitigasi bencana di Jawa Barat, kita sudah terhubung dengan Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Barat, Bapak Dani Ramdan. Bapak Dani, selamat siang. Selamat siang. Bapak Dani, hingga saat ini Jawa Barat masih menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Seperti apa kondisi di Jawa Barat, Pak? Penetapan status siaga darurat kita sebagaimana tadi disampaikan, kita tetapkan sejak 1 November dan akan berlangsung sampai Mei. Itu sesuai dengan perkiraan cuaca dari BMKG bahwa wilayah Jawa Barat akan mengalami musim hujan. Walaupun puncaknya memang adalah di Februari kemarin dan Maret ini diperkirakan sudah mulai turun, namun masih akan terus berlangsung sampai April. Itulah mengapa kita tetapkan status siaga darurat. Kondisinya memang ternyata terjadi bencanaan yang cukup besar, khususnya banjir. Alhamdulillah bisa tertangani semuanya, namun berhubung potensinya masih ada, maka status darurat ini tetap kita jalankan untuk mengoptimalkan kesiapsiagaan jajaran kami, BPBD, juga mitra-mitra kami, termasuk TNI Polri, untuk setiap saat siap melaksanakan penanggulangan bencana. Iya Pak Dani, lalu daerah-daerah mana saja yang masih harus diantisipasi Pak? Saat ini memang perakiraan BMKG untuk wilayah Pantura masih ada hujan, tapi terus berkurang terus sepanjang bulan ini. Dan zona musim berikutnya yang akan mengalami puncak hujan adalah wilayah Jawa Barat bagian tengah, khususnya Bandung Raya. Sehingga kami juga saat ini sudah mengkoordinasikan diri untuk penyiapan langkah-langkah antisipasi di wilayah tersebut. Ya, Pak, ada 5 daerah ya Pak ya, seperti Bekasi, Karawang, Indramayu yang sudah masuk status tanggap darurat. Bagaimana kondisinya saat ini Pak? Betul, 5 daerah tersebut masih berstatus tanggap darurat karena masih harus menyelesaikan aspek-aspek perbaikan walaupun darurat, tanggul-tanggul jebol. Umumnya yang banjir kemarin itu terjadi karena tanggul-tanggul jebol. Hari ini laporan dari kabupaten kota tersebut, seluruh tanggul jebol sudah diperbaiki walaupun dalam situasi emergensi darurat. Nanti permanennya akan dilaksanakan setelah musim hujan selesai. Hanya tanggal 27 Februari kemarin ada terjadi lagi tanggul jebol di Kabupaten Indramayu.
sehingga terjadi banjir meskipun skalanya tidak sebesar 2 minggu yang lalu. Pak Dhani, mitigasi seperti apa yang disiapkan untuk menghadapi ancaman bencana di Jawa Barat secara umum? Sebagaimana selalu disampaikan bahwa mitigasi kita baik struktural maupun non struktural. Mitigasi struktural ini kita jalankan bahkan jauh tahun-tahun sebelumnya karena membangun bendungan itu kan bertahun-tahun sebelumnya. Jadi sudah ada 6 bendungan yang sedang dalam proses pembangunan. Saat ini ada yang sudah 50%, ada yang 30%, ada yang baru mulai tahun ini. Kemudian juga polder dan sebagainya. Nah, mitigasi non struktural ini yang kita gencarkan di saat-saat kondisi menjelang hujan ini. Yaitu apa? Yaitu bentuk perilaku masyarakat yang siap menghadapi bencana. Mulai dari kondisi rumahnya dipersiapkan, misalnya dengan alat-alat ataupun peralatan dan barang-barang berharga disimpan di tempat yang lebih tinggi. Kemudian yang rentan, keluarga yang rentan itu kita berikan perhatian ya, lansia, balita, difabel, agar nanti suatu saat terjadi apakah banjir ataupun longsor, itu yang paling pertama kita evakuasi lebih dahulu. Sudah kita tandai di setiap rumahnya. Baik, terima kasih Pak Dhani Ramdan, Kepala Pelaksana Harian BPBD Jawa Barat untuk waktunya bersama Metro Siang.